Penguasa Istana Naga Langit Bab 86. Chen Ping, benarkah? Chen Baoguo bertanya dengan wajah dingin begitu dia mendengar ini. Ayah, tutup mulutmu. Chen Baoguo menyela Chen Ping dan berseru dengan penuh semangat, keluarga kami miskin, tetapi tidak terlalu miskin sehingga kami tidak mampu makan. Orang-orang telah membantu Anda harus mematuhi peraturan mereka. Tidakkah Anda tahu caranya? Menukar sopan santun dengan sopan santun? Bagaimana Anda bisa tetap berada di perusahaan di masa depan? Chen Baoguo berteriak dengan marah, mengatakan bahwa Chen Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin kelas lama, Chen Ping hanya mencoba menghemat uang, itu bukan masalah besar. San Fuhai segera menyelesaikan situasi, dia tidak bisa membiarkan Chen Baoguo dan Chen Ping bertengkar satu sama lain. Paman, sebenarnya, Xiao Meng dan saya tidak membutuhkan makanan Chen Ping. Yang utama adalah dia menjalin ikatan dengan rekan-rekannya sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya di masa depan. Ketika Cui Xiuan mengatakan ini, itu membuat Chen Ping terlihat semakin picik. Ya, masalah ini adalah kesalahan Chen Ping. Besok saya akan memintanya untuk menebusnya. Aturan perusahaan tidak dapat dilanggar dari kita. Chen Baoguo memandang Cui Xiuan dengan wajah menyesal dan berkata, menurutku begini, tidak perlu besok, setelah makan malam nanti, aku menghubungi beberapa rekan perusahaan, kita pergi bernyanyi bersama, uang ini biarkan Chen Ping membayar, aku ikuti perusahaan, orang-orang itu juga menjelaskan. Saya akan menjelaskan kepada orang-orang di perusahaan itu, kata Cui Xiuan. Bagus, Chen Baoguo mengangguk berulang kali. Xiuan, keluarga pamanmu Chen tidak dalam kondisi yang baik, kamu harus berhati-hati, kamu tidak bisa mengeluarkan lebih banyak uang, San Fuhai berkata pada Cui Xiuan. Paman jangan khawatir, biayanya tidak 2 atau 300, Cui Xiuan berkata sambil tersenyum tipis. Fuhai, ini kencan Xiao Meng, kan? Dia benar-benar pria yang tampan, dan dia melakukan segalanya dengan benar. Chen Baoguo mengikuti San Fuhai dan memuji Cui Xiuan. Tidak, saya mendapatkan kembali semua uang yang terhutang ke perusahaan saya berkat dia. Xiuan mengenal Lin Tianhu dari Hongcheng, dan Lin Tianhu mendapatkan uang itu kembali dengan satu kata. San Fuhai juga penuh senyuman. Dia sekarang cukup puas dengan Cui Xiuan sebagai menantunya. Ketika Chen Ping mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku, dia tidak tahu kapan penghargaan atas pengembalian uang untuk perusahaan San Fuhai jatuh pada Cui Xiuan ini. Lin Tianhu. Chen Baoguo tercengang, itu gangster terbesar di Hongcheng? Lebih baik tidak mengenal orang seperti ini, jangan terlihat begitu kuat sekarang, cepat atau lambat kamu akan sial, yang terpenting adalah Anda harus bisa mengenal orang yang Anda ajak bicara. Paman Chen, kamu tidak benar, mengenal Master Tiger di Hongcheng adalah suatu kehormatan besar. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sama seperti putra Anda, saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Tuan Harimau seumur hidupnya. Di masa depan, Anda harus mengurangi kata-kata seperti itu untuk menghindari masalah. Cui Xiuan sangat marah mendengar kata-kata Chen Baoguo, jadi dia berkata dengan dingin. Chen Baoguo mendengar ini dan menutup mulutnya untuk tidak berkata apa-apa lagi. Pemimpin kelas lama, masyarakat saat ini berbeda dari masa lalu, ada beberapa hal yang perlu kita ikuti, San Fuhai berkata dengan acuh tak acuh. Chen Baoguo masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam tulangnya, dia tidak bisa melihat orang seperti apa Lin Tianhu. Ini juga mengapa Chen Ping tidak berani memberitahu orang tuanya bahwa dia mengikuti hubungan kenalan Lin Tianhu. Jika orang tuanya tahu, mereka takut mereka bahkan tidak menginginkan dia sebagai seorang putra. Di meja anggur, Cui Xiuan terus minum dengan sikap merendahkan, merasakan perasaan dipuji oleh orang lain. Hanya dari awal sampai akhir, Chen Ping tidak minum, dia juga tidak bersulang untuk Cui Xiuan, yang membuat suasana hati Cui Xiuan agak tidak senang. Chen Ping, orang tua bertubuh besar, kenapa kamu tidak bisa minum? Cui Xiuan bertanya sambil sedikit mencibir pada Chen Ping. Chen Ping tersenyum tipis, bukannya saya tidak bisa minum, karena bagi saya, tidak ada perbedaan antara anggur dan teh, lebih baik minum teh, dan menghemat uang. Penguasa Istana Naga Langit Bab 87. Cui Xiuan membeku, lalu tertawa terbahak-bahak, maksudmu, kamu bisa minum banyak bukan? Belum mabuk, kata Chen Ping acuh tak acuh. Mendengar ini, Cui Xiuan langsung bersemangat, kalau begitu, kita berdua akan berkompetisi, aku belum pernah bertemu saingan dalam hal minum, hari ini adalah waktu yang tepat untuk bersenang-senang, Cui Xiuan berkata, dan meminta pelayan untuk membawakan sekotak anggur putih lagi. Chen Ping, sejak kapan kamu bisa minum anggur putih? Jangan bicara omong kosong, tidak ada orang luar di sekitar, tidak ada yang perlu dibanggakan, Tang Hongying berkata dengan sedikit cemberut. Bu, jangan khawatir, aku sudah bisa mengatasinya,
Chen Ping meyakinkan ibunya. Chen Baoguo juga ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi ditarik kembali oleh San Fuhai, pemimpin pasukan lama. Ada baiknya bagi orang muda untuk memiliki sedikit keberanian. Anda lupa bahwa kami tidak selalu bertanding di ketentaraan, biarkan mereka anak muda bermain. Chen Baoguo melihat situasinya, juga tidak pandai mengatakan apapun, hanya bisa menatap Chen Ping tanpa daya. Xiwan, kamu peminum berat, biarkan Chen Ping meminumnya, jangan minum terlalu banyak, biarkan saja ini saat yang tepat. San Fuhai tahu bahwa Cui Xiwan adalah peminum berat, ketika Cui Xiwan meminum lebih dari 1 kilogram minuman keras dan masih bisa naik taksi pulang sendiri. Paman jangan khawatir, aku akan minum 2 gelas, biarkan dia minum 1, Cui Xiwan berkata sambil membuka botol dan mulai menuangkan anggur ke dalam cangkir. Cangkir ini terlalu kecil, bawakan 2 mangkuk besar, kata Chen Ping kepada pelayan. Cui Xiwan tertegun dan menatap Chen Ping dengan heran. Kamu tidak akan bisa minum dari mangkuk, kan? Chen Ping bertanya sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin, meski aku meniupnya ke dalam botol, aku akan tetap sama. Cui Xiwan tertawa dingin. Menurutnya, Chen Ping sengaja berpura-pura menakuti dirinya sendiri, dan semakin sering Chen Ping bertindak seperti ini, semakin terbukti bahwa dia tidak bisa minum. Segera, mangkuk besar dibawakan, semangkuk anggur yang 1 botol penuh. Katakan, bagaimana kamu ingin minum? Cui Xiwan bertanya sambil memandang Chen Ping dengan provokatif. Aku takut masalah, bersorak. Setelah mengatakan itu, Chen Ping benar-benar meminum semangkuk anggur putih dalam 1 tarikan napas. Melihat ini, semua orang terkejut. Chen Baoguo bahkan sedikit mengernyit, matanya penuh sakit hati berkata, Chen Ping, apakah kamu minum? Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Jangan menjadi pahlawan, ayah, aku baik-baik saja. Chen Ping tersenyum tipis pada Chen Baoguo sebelum membalikan mangkuk dan menatap Cui Xiwan, giliranmu. Cui Xiwan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Ping berani meminum semua anggur dalam 1 tegukan, meskipun dia adalah peminum yang baik, tetapi dengan minuman seperti ini, dia sangat takut merusak tubuhnya. Jika kamu tidak bisa minum, maka jangan minum, apa bedanya? Chen Baoguo melihat bahwa Cui Xiwan agak malu, jadi dia memberi Cui Xiwan langkah maju dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak minum, itu membuktikan bahwa kamu pengecut. Chen Ping memandang Cui Xiwan dengan provokatif. Kehilangan. Ketika Cui Xiwan mendengar ini, dia menjadi marah. Saya tidak pernah menjadi pengecut dalam hal minum. Setelah mengatakan itu, Cui Xiwan menutup matanya dan meminum semua anggur dalam mangkuk. Setelah minum, wajah Cui Xiwan langsung memerah. Chen Ping mengambil botol anggur dan menuangkan 2 mangkuk anggur lagi. Chen Ping, sudah cukup. Chen Baoguo melihat ini dan bangkit dan berteriak pada Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap lurus ke arah Cui Xiwan dengan rasa provokasi yang kuat di matanya. Tidakkah kamu peduli? Ayo terus minum. Cui Xiwan hanya merasakan api membubung saat ini, dan berteriak keras ke arah Chen Baoguo. Mata Chen Ping sedikit menatap saat dia mengambil anggur dan menyesapnya lagi. Ketika anggur putih ini mencapai perut Chen Ping, tidak ada bedanya dengan air karena energi spiritual dalam tubuh Chen Ping menyerapnya. Melihat Chen Ping meminum semangkuk anggur putih lagi dalam 1 tegukan, semua orang terkejut. San Xiaomeng menarik Cui Xiwan dan berkata, jangan minum jika kita tidak bisa. Dia tidak takut memakai sepatu. Kita tidak akan bersaing dengannya. Penguasa Istana Naga Langit Bab 88. Itu benar, Xiwan jangan minum. Hidup kita sangat berharga. Mengapa bertarung dengannya? Pada saat ini, Li Fengxia juga berdiri dan menasihati Cui Xiwan. Mereka berdua sangat takut Cui Xiwan akan mengalami kecelakaan setelah semangkuk anggur, dan itu akan menjadi masalah. Mata Cui Xiwan sedikit merah dan kepalanya pusing saat dia melihat ke arah Chen Ping, tetapi ketika dia melihat provokasi di mata Chen Ping, dia mengertakkan gigi dan mengambil mangkuk dan meminumnya. Setelah 2 mangkuk anggur, wajah Cui Xiwan berubah dari merah menjadi putih, dan seluruh wajahnya tampak sedikit muram. Melihat penampilan Cui Xiwan, Chen Ping kembali duduk dengan perasaan puas karena jika dia terus minum, Cui Xiwan pasti akan mati karena minum, dan orang tuanya sendiri pasti tidak akan membiarkan dia minum lagi. Kamu, bagaimana kamu duduk, mempunyai kemampuan untuk minum lagi? Ketika Cui Xiwan melihat Chen Ping duduk, dia langsung berteriak. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengalami lonjakan gas darah dan muntah dengan seteguk wow, langsung menyemprotkan Li Fengxia ke seluruh tubuh. Ah! Li Fengxia menjerit, melihat kotoran di tubuhnya sendiri, dia hampir muntah. Melihat ini, alis San Fuhai berkerut dan wajahnya tampak jelek. Chen Baoguo memelototi Chen Ping, lalu buru-buru bangkit dan berkata, Fuhai, kalian cepat kirim Xiwan pulang, kita berangkat juga. Kedua anak ini benar-benar hebat, apa gunanya berteriak?
San Fuhai hanya bisa menganggukkan kepalanya, tidak mungkin dia bisa tinggal dan berbicara setelah semua ini. Tapi saat Chen Baoguo ingin membawa Chen Ping dan pergi, Cui Xiuan langsung menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi, mata coklat Cui Xiuan. Kami sepakat untuk pergi bernyanyi, bagaimana kami bisa pergi begitu saja? Apakah kamu takut mengeluarkan uang? Xiuan, kamu sudah terlalu banyak minum, mari kita tunggu sampai hari lain, San Fuhai membujuk Cui Xiuan. Tidak, aku harus pergi hari ini, aku sudah memesannya dengan semua orang di grup, jika aku tidak pergi, betapa memalukannya bagiku. Cui Xiuan menggelengkan kepalanya, harus membiarkan Chen Ping mengundang bernyanyi. Mendengar ini, San Fuhai memandang Chen Baoguo dengan susah payah. Ayah, kalian kembali dulu, aku akan pergi dan meminta mereka bernyanyi, Chen Ping berkata pada Chen Baoguo. Chen Baoguo tidak bisa berkata apa-apa saat ini, dia hanya bisa menegur Chen Ping, jangan begadang, jangan pernah minum lagi, kata Chen Baoguo sambil mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya, ada 0 dan 1 utuh, lebih dari 300 yuan. Ambillah uang ini, aku tahu menyanyi membutuhkan banyak uang, Chen Baoguo memasukkan uang itu ke tangan Chen Ping. Chen Ping ingin melawan, tetapi dia tahu bahwa dengan karakter ayahnya, dia tidak bisa menolak, jadi dia mengambil uang itu. Pada saat ini, San Fuhai juga mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan 1000 yuan dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping, ini ada lagi untukmu, kalau kamu membutuhkannya, kalau kamu tidak punya cukup uang. Ayah biasanya memberiku uang, tidak begitu murah hati San Xiaomeng mengambil uang di tangan San Fuhai dan berkata. Nak, cepat berikan uang itu kepada Chen Ping, San Fuhai berkata pada San Xiaomeng. Aku akan mengambilnya, aku akan menebusnya ketika dia tidak punya cukup uang, San Xiaomeng memasukkan uang itu ke sakunya. Paman San, aku punya cukup uang, itu benar-benar tidak cukup, lalu biarkan Xiaomeng menebusnya juga, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis pada San Fuhai. San Fuhai menghela nafas, hanya itu yang bisa dia lakukan. Sekelompok orang keluar dari kotak, San Fuhai hendak pergi untuk melunasi tagihan, Cui Xiuan dengan terkejut mengikuti. Saya punya kartu kerja di sini, Anda bisa mendapatkan diskon 20%. Cui Xiuan menampar kartu kerjanya di meja depan, tetapi wanita kasir di meja depan bahkan tidak melihatnya. Tuan, pembelanjaan Anda, hotel ini telah menghapuskan tagihan, Anda tidak perlu membayar, wanita kasir di meja depan dengan sopan berkata kepada San Fuhai. Penguasa Istana Naga Langit bab 89. San Fuhai langsung membeku, dia tidak mengerti bagaimana dia diberi tagihan gratis. Begitu Cui Xiuan mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, saya tidak menyangka kartu kerja saya ini begitu bagus. Setelah ditarik keluar, tagihannya langsung dihapuskan, keluarga Su sangat sopan. Ketika San Fuhai mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk, dia juga mengira itu adalah kartu kerja Cui Xiuan yang berhasil. Lagi pula, Cui Xiuan juga bekerja untuk keluarga Su. Hanya wanita kasir yang memandang Cui Xiuan dengan pandangan menghina dan tidak berkata apa-apa. Alasan mengapa RUU itu dihapuskan adalah karena Chen Ping. Ketika Chen Ping datang untuk makan malam, tentu saja tagihannya harus dihapuskan. Siapa yang berani mengambil uang dari calon bibi keluarga Su? Saat kelompok itu keluar dari hotel, San Fuhai mengikuti Chen Baoguo dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Ayo, hentikan, kamu bau sekali, itu semua salah Chen Ping. Ini semua salahnya. Li Fengxia bergumam, masih menatap Chen Ping dengan marah. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, sementara Chen Baoguo mengikuti Li Fengxia dengan wajah meminta maaf, lalu membawa Tang Hongying dan pergi. San Fuhai juga mengikuti Li Fengxia pulang, meninggalkan Chen Ping, Cui Xiuan, dan San Xiaomeng sendirian. Chen Ping, kamu bau alkohol, naik taksi sendiri, jangan mengotori mobilku, San Xiaomeng berkata sambil menatap Chen Ping dengan dingin. Chen Ping telah membuatkan Cui Xiuan minuman seperti ini, San Xiaomeng masih marah sekarang. Chen Ping, ayo pergi ke dinasti KTV, jangan sampai kamu kabur di tengah jalan. Cui Xiuan selesai dengan terhuyung-huyung dan ditarik ke dalam mobil oleh San Xiaomeng, lalu menghilang dalam sekejap. Melihat mobil yang melaju pergi, mata Chen Ping terasa dingin, Cui Xiuan ini telah mencari masalah satu demi satu, Chen Ping harus memberinya pelajaran yang bagus. Jika bukan karena San Fuhai, Chen Ping tidak akan memanjakannya. Menjangkau untuk menghentikan taksi, Chen Ping ingin bergegas menuju dinasti KTV, tetapi kemudian telepon berdering. Itu adalah panggilan Wang Han, jadi Chen Ping buru-buru menjawabnya. Saudara Chen Ping, kemana saja kamu dan keluargamu? Ibuku membuat beberapa pangsit dan membawakannya untukmu, tapi aku tidak menemukan siapapun di rumah. Wang Han bertanya. Kami keluar untuk makan. Chen Ping menjelaskan. Oh,
Jadi kamu sudah selesai makan sekarang? Saya merasa terlalu pengap di rumah dan ingin jalan-jalan keluar. Maksud Wang Hanhan jelas, dia ingin Chen Ping menemaninya kemana-mana. Chen Ping ragu-ragu dan berkata, saya akan pergi ke KTV sekarang, wawancara saya telah berhasil hari ini, jadi saya akan bernyanyi bersama rekan-rekan saya. Oh, lupakan saja kalau begitu, nada bicara Wang Hanhan diwarnai dengan sedikit kehilangan. Kamu ada di mana? Kenapa kamu tidak pergi bersama? Chen Ping tiba-tiba berkata. Dia berpikir untuk membawa Wang Hanhan ke perusahaan juga, supaya dia juga bisa mengikuti orang-orang ini dan mengenal mereka. Apakah ini pantas? Wang Hanhan ingin pergi, tapi sedikit malu. Apa yang tidak pantas? Aku ingin mengajakmu ke perusahaan besok juga. Tidak ada salahnya berkenalan dulu. Aku akan menjemputmu, Chen Ping berkata. Biarkan taksi pergi ke distrik mereka terlebih dahulu untuk menjemput Wang Hanhan sebelum bergegas ke KTV dinasti kerajaan. Saat ini, Cui Xiuan telah tiba di dinasti KTV dan telah membuka kamar pribadi yang besar. Ada apa dengan Chen Ping ini? Dia sudah lama tidak datang, dia tidak melarikan diri, bukan? Dia sangat miskin, saya sangat khawatir dia tidak mampu membayar, Wang Lanlan bergumam. Yang lain juga setuju, takut jika Chen Ping tidak datang, siapa yang akan membayar kamar pribadi hari ini? Tong Jian, jika Chen Ping tidak datang, kalian satu grup, kalian yang membayar konsumsi hari ini. Cui Xiuan bersandar di sofa, matanya linglung, dan berkata kepada Zhang Tongjian yang duduk di sudut. Zhang Tongjian mengangguk patuh, meski sangat enggan, tapi tidak berani menolak. Penguasa Istana Naga Langit Bab 90. Melihat seseorang telah membayar, semua orang menjadi bersemangat dan mulai memesan piring buah dan meminta bir. Zhang Tongjian, sebaliknya, berdoa agar Chen Ping datang, jika tidak, dia harus kehabisan darah lagi hari ini, dia kehabisan kredit di kartu kreditnya. Cui Xiuan berbaring di sofa, membiarkan San Xiaomeng menekan kepalanya dan meminum air. Keadaan mabuknya jelas lebih baik tidak baik, tetapi kepalanya masih pusing. Sudah kubilang, jika Chen Ping itu tidak datang, jika dia datang nanti, kalian akan menyulitkanku untuk menuangkan minuman untuknya, siapapun yang membuatnya mabuk, bonus bulan ini akan berlipat ganda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda dapatkan. Begitu mereka mendengar bonusnya digandakan, semua orang langsung bersemangat. Jangan khawatir, Manajer Cui, saya berjanji akan membiarkan Chen Ping berbaring, jika dia berani datang, aku akan minum terlalu banyak hingga dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Saat kerumunan sedang minum dan bernyanyi, pintu kotak dibuka dan Chen Ping tiba dengan Wang Hanhan di belakangnya. Ketika mereka melihat Chen Ping telah tiba, semua orang sedikit terkejut, terutama ketika mereka melihat Wang Hanhan di samping Chen Ping, yang membuat mata banyak pria berbinar, bahkan Cui Xiuan, yang pusing dan matanya sedikit menyipit, matanya melebar. Seketika setelah melihat Wang Hanhan, meskipun San Xiaomeng juga cantik, ada aura awet muda dalam diri Wang Hanhan, dan meskipun Wang Hanhan pernah menjadi penari di bar, hatinya masih sangat konservatif. Chen Ping, kupikir kamu takut mengeluarkan uang dan tidak mau datang. Cui Xiuan melirik Chen Ping sebelum melanjutkan pandangannya pada Wang Hanhan dan bertanya, siapa gadis kecil ini? Halo semuanya, nama saya Wang Hanhan, saya tetangga saudara Chen Ping, saya harap saya tidak mengganggu siapapun. Wang Hanhan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Tidak ada gangguan, duduk, cepat duduk, makan buah, ada buah di sini. Sekelompok pria berusaha mati-matian untuk memperhatikan, tidak ada yang peduli dengan Chen Ping. Cui Xiuan itu juga terbatuk sedikit dan berkata, nama saya Cui Xiuan, saya manajer Chen Ping. Begitu Wang Hanhan mendengar bahwa Cui Xiuan adalah manajernya, dia segera mengulurkan tangannya dengan agak gugup dan berkata, halo manajer Cui, halo apa kabarmu? Mata Cui Xiuan memancarkan cahaya perak dan menggenggam erat tangan Wang Hanhan. Siapapun dapat melihat bahwa Cui Xiuan sedang menatap Wang Hanhan dengan mata lurus, dan San Xiaomeng yang kesal pergi. Nona Wang, kamu di mana sekarang? Cui Xiuan sama sekali tidak merasakan tatapan marah San Xiaomeng, masih tersenyum pada pertanyaan Wang Hanhan. Aku tidak punya pekerjaan, kata Wang Hanhan dengan sedikit malu. Begitu Cui Xiuan mendengar ini, wajahnya semakin tersenyum dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Ini kartu nama saya, jika Nona Wang tertarik dengan perusahaan kami, dia bisa datang bekerja untuk kami. Benar-benar. Mata Wang Hanhan melebar karena terkejut begitu dia mendengarnya. Tentu saja, saya seorang manajer departemen, saya masih memiliki hak ini, Cui Xiuan berkata dengan wajah bangga. Cui Xiuan, San Xiaomeng tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia berteriak. Cui Xiuan kemudian teringat San Xiaomeng,
dan buru-buru mengikuti Wang Hanhan untuk menjauh. Duduk, semua duduk. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengenal kolega Anda. Chen Ping terkejut dengan tindakan terampil Wang Hanhan. Di depan banyak orang, tindakan Wang Hanhan terlalu intim. Tapi Wang Hanhan melakukan ini dengan sengaja untuk membuat orang-orang di sini mati terhadap diri mereka sendiri, dan juga untuk mencegah San Xiaomeng cemburu. Bersambung.